ikan itu tidak akan mangkrak. Percaya. Tapi progresnya melambat dan bukan Progresnya prioritas. mungkin akan melambat. Ini nasib ikan bisa gimana ini? Ya pokoknya dikasih biaya untuk perawatan. Karena kalau tidak mangkrak kayak hambalang. Bisa berpotensi mangkrak nggak? Bisa. Kan ini lagi musim hujan. Kemarin bandara tenggelam. Kemudian jalan sudah patah-patah karena tanah. Ya, itu dan sebagainya. Banjir, bukan apa-apa. Ya, tinggal monumennya aja. Harus ada dana itu. Karena kalau tidak sama sekali dana perawatan itu mangkrak. Itu nanti buaya-buaya balik itu. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Datang lagi. Nah ini Ya kan beruang madu balik karena kan habitatnya dirusak. Kami dengar beberapa pekerjanya udah ditarik balik nih ke Jakarta karena memang nggak bisa dibayar dan tidak dibayar. Iya, bukan tarik kembali, ada yang Memang nggak bisa bayar. tapi Bang Andi oke juga. Pokoknya saya jamin nggak akan mangkrak. Bagus, besok pindah. Duluan, semangat, biar nggak mangkrak. Ya kayak kan itu kan 2024 kan. Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Kalau dibilang bingung udah nggak bingung. Ya sekarang pertanyaan begini aja dengan Pak, siapa tadi bilang Pak Menteri PU gitu loh. Apakah dia tahu bahwa ada 48,8 triliun? Dia tahu loh. Ya pasti tahu Satu. dong. Kedua, yang rapat 3 Februari kan, dia kan mesti tahu juga bahwa itu ada tambahan 8, sekian triliun. Makanya bingung. Nah, 8, sekian triliun tambahan itu katanya kirim surat ke Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sampai hari ini Belum Sri Mulyani dijawab. belum jawab. Yang keluar adalah pemotongan dari 5, sekian menjadi 1,6. Nah ini juga jadi problem kita bersama-sama. Mau dengar siapa? Semua beda-beda gitu loh. Mansur. bagaimana bisa memang kalau tadi 29 triliun itu, karena di situ ada anggaran IKN juga itu sebetulnya, yang nanti minta persetujuan dari DPR. Begitu Bang Adian ya? Anggaran IKN itu turun dari 5, sekian jadi 1,6 triliun. 1,6 triliun total. Dari 6, apa indikatif 6, triliun itu kalau menurut kita itu hanya cukup untuk biaya perawatan, tidak akan ada penambahan apa-apa. Nah, sekarang begini. Tapi kalau kemudian misalnya ditanya gini, misalnya kita ditanya gini, wahai rakyat, mana yang kalian lebih butuhkan hari ini? Makanan atau IKN? Ya pasti butuhnya makanan dong. Ya sudah, IKN-nya harus rela dulu ditunda 1 tahun. Jadi dulu, ini dulu, saya mau jawab. Semua dilakukan Sebentar demi rakyat. Ini kan kita bicara IKN, MBG kita sudah bicara. Nah untuk IKN ini harus pandai-pandai juga nih Pak Bas ini untuk bisa mencari investor dari luar. Jadi belum ada investornya ya. Ini kan kita belum tahu 2025 ini apakah ada investor. Kalau kemarin kita lihat Rusia sudah masuk, kan Australia sudah masuk walaupun tidak signifikan. Tapi sudah ada willingness itu loh dari investor asing ya untuk masuk itu. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor. Sudah ke sini. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi 100% selesainya kapan? Karena ini merupakan Selesainya janji kapan? beliau. Mungkin selesainya selesai mungkin ya 2029 bisa selesai. Ya Pak Jokowi emang harus ngomong begitu. Cuma kan Nana pertanyaan besarnya dari tadi yang belum terjawab. Kenapa kok tiba-tiba konon nih kan sudah oversubscribe, banyak yang datang, investasi ini, investasi itu. Pak Bahlil juga waktu jadi Menteri Investasi kan telah mendatangkan sekian ribu triliun. Terus tiba-tiba hari ini kita bicara pemotongan. Kan bingung kita juga. Mana yang bohong dulu apa sekarang? Kan gitu jadinya. Itu kan gitu tuh. Jadi kan tiba-tiba kok ini tiba-tiba pemotongan sih? Kita kan melihat betapa indahnya itu IKN waktu Agustusan kan. Sekarang ada warga baru. Pertama jangkrik, sekarang soang. Dulu itu ceritanya IKN itu dibentuk tidak akan menggunakan APBN. Ya. Pada kenyataannya. Lalu dalam praktiknya ternyata investor nggak masuk-masuk. Kemudian datanglah Presiden Jokowi saat itu untuk minta, ayo masukin dong 90 sekian ya kalau nggak salah ya. 90 triliun di awal. 90 triliun dong untuk bangun IKN. Jadi yang terbangun sekarang ini bukan dari investasi swasta, bukan dari KBL, Murni bukan. APBN. Tapi murni APBN. Masih tersisa lah dalam 5 tahun ke depan 48 triliun lagi. Kalau kita bagi rata, harusnya antara 8 sampai 9 triliun lah per tahun. Tahun ini diputuskan tinggal 1,5 triliun. Katanya ada sisa investasi 6,3 triliun. Tapi tidak tahu kita dari mana dan bagaimana perjanjian investasi segala macam kita tidak tahu. Nah, saat ini seluruh anggaran dipotong. Yang dibutuhkan adalah kelegowoan. Apa ya? Kelegowoan itu apa? Kerelaan. Kita legowo sudah lah. Oke? Kita harus selamatkan anak-anak kecil kita. Kita harus selamatkan generasi kita segala macam. Yang lain ngalah. Oke? Tapi bisa nggak semuanya dipotong? DPR-nya dipotong.
Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, ya, channel Nes 2045 yang membahas seputar politik, ya, pendidikan hingga budaya. Sangat tertarik sekali tadi kita mendengarkan ya perdebatan yang lumayan sengit juga menurut saya. Itu masalah eh, persoalan-persoalan ini menjadi sebuah pro dan kontra ya di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi para pengamat politik ya, para politisi, pakar hukum tata negara ya macam-macam ya. Punya penilaian dan perspektif yang berbeda-beda ya. Ada yang pro, ada yang kontra juga ya terkait kebijakan ya. Masalah anggaran yang dimana pemerintahan ini ya Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan ya penghematan anggaran dengan memangkas ya. Jadi banyak yang dipangkasnya nih. Dari sini dipangkas, dari program ini dipangkas, dan lebih besar yang ini menjadi sebuah pertanyaan kita adalah pemangkasan anggaran untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, tentu memang IKN ini sudah sejak lama diimpikan, tetapi baru dieksekusi beberapa tahun lalu mulai. Ya, meskipun pada tempat yang berbeda seperti apa yang sudah digaungkan sejak lama, mulai dari Presiden pertama, ya Bung Karno. Nah, tetapi memang kalau kita melihat situasi ini, IKN ini adalah proyek besar-besaran Pak Jokowi ya. Ya meskipun dalam kampanyenya itu tidak ada disebutkan untuk membangun IKN atau membuat ibu kota baru misalnya. Agar perekonomian tidak hanya bertumpuk di Jawa-Jawa saja ya, di Pulau Jawa saja, tetapi ya di Kalimantan, ya mungkin di tempat lain gitu ya, tidak hanya berputar-putar di Pulau Jawa. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Bagi para pendukung Jokowi, misalnya, IKN itu memang optimis akan jadi, akan terbentuk, akan dikerjakan. Tetapi bagi sebagian orang yang memang tidak menginginkan ataupun yang selama ini mengkritik, ya, mengkritik pembangunan IKN ini yang katanya hanya habiskan anggaran, ujung-ujungnya juga bakal mangkrak juga dan seterusnya, justru melihat bahwa itu sudah bagus apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yaitu memangkas anggaran untuk pembangunan IKN. Awalnya dipangkas gitu ya. Tapi beberapa hari terakhir ini saya mendengar di stop ya, anggaran untuk pembangunan IKN diblokir. Nah, jadi kalau diblokir misalnya artinya tidak ada anggaran yang tertuju untuk membangun atau jangankanlah membangun ya, untuk sekedar perawatan saja. Ya, perawatan dalam artian bagaimana misalnya rumputnya tumbuh misalnya ya atau mungkin ranting apa pohon-pohon kecil tumbuh lagi, namanya juga bekas hutan gitu ya. Jadi sekedar perawatan aja tidak punya. Nah, jadi dikeluarkan tuh. Dan ini bisa saja nanti IKN akan terbebani dan bakal mangkrak. Ini banyak prediksi-prediksi yang sudah bermunculan juga saya lihat nih di media. Tetapi kita juga harus fair melihat bahwa tidak hanya sekedar memangkas ini itu. Tapi coba kita lihat bagaimana pemerintahan ini dengan segala banyak menteri, wakil menteri dengan berbagai fasilitas, ATK, ya, dan macam-macam. Dari mulai mobilnya, ya, alat tulis kantornya, pokoknya fasilitas yang dipakai gitu ya. Gajinya, ya, macam-macam. Jadi itu juga harus dipangkas sebetulnya. Kalau kita fair dalam melihat situasi dan kondisi ini. Lalu kemudian mengurangi kunjungan-kunjungan ke luar negeri ya, pangkas lagi ya.
masalah studi banding ke luar negeri, pangkas lagi. Jadi nggak usah banyak-banyak lah ke luar negeri, ke sana kemari dan seterusnya, ya. Yaitu dikurangi. Ya kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, ke Australia, ke Singapura misalnya, ya pakai uang pribadi. Nah gitu ya. Ini cukup baik sekali menurut saya. Tetapi memang kalau kita melihat bahwa kenapa harus ada pemangkasan-pemangkasan seperti ini? Apakah anggaran untuk program makan bergizi gratis itu kurang? Sehingga ada pemangkasan-pemangkasan anggaran-anggaran yang sebelumnya memang sudah ya sudah seperti itu, seperti biasanya gitu ya. Tapi di pemerintahan ini dipangkas. Lalu kemudian dari sudut pandang kacamata orang awam, bagaimana kita melihat memang sejak pemerintahan Pak Jokowi misalnya banyak sekali kebocoran-kebocoran anggaran, teman-teman. Bahkan triliunan, bahkan ratusan triliunan misalnya. Jadi itu sudah banyak sekali kebocoran-kebocoran yang pernah terjadi. Nah, untuk meminimalisir bagaimana menghemat suatu anggaran, mengeluarkan anggaran yang secukupnya, dan memang betul-betul tertuju pada masyarakat misalnya. Kalau kita coba lihat ke belakang di era Pak Jokowi misalnya, berapa banyak koruptor, ya. Jadi ini juga bisa saja untuk membuat anggaran gitu ya, atau memangkas anggaran ya guna untuk tadi agar tidak ada lagi yang bermain di balik itu. Istilahnya nggak ada lagi maling-maling kecil lah gitu ya. Kita tahu ya banyak sekali korupsi di Indonesia, ya banyak sekali ya. Tapi kita bersyukur juga dalam pemerintahan ini beberapa bulan kemarin ya, baru 100 hari kerja kalau nggak salah ya, 3 bulan lah kurang lebihnya. Itu sudah berapa puluh koruptor yang sudah dieksekusi, yang sudah ditangkap. Ini luar biasa ya, luar biasa. Bagaimana juga program makan bergizi gratis meskipun belum sepenuhnya 100% stabil atau mungkin 100% sudah dapat di setiap daerah. Ya meskipun kita hanya menyaksikan di kota-kota besar sana gitu ya. Di kampung saya kayaknya belum ada tuh. Jadi ini harus sampai juga ke desa-desa, jangan hanya di pusat kota saja. Ya karena di pusat kota kan banyak media-media gitu ya diliput. Kalau di desa kan ya jarang ada yang apa namanya? Yang ngeliput juga gitu ya. Jadi harus memang benar-benar tertuju pada masyarakat Indonesia. Tidak hanya di perkotaan saja, tapi harus masuk ke desa-desa. Nah, lalu bagaimana kita melihat fasilitas ya, fasilitas sekolah itu harus dilengkapi juga, dan kemudian gedung-gedung yang mungkin sudah tidak layak pakai lagi, ya meja kursi yang sudah tak layak pakai lagi itu diganti, diperbaiki, difasilitasi kembali. Ya guna untuk bagaimana ketika adik-adik kita belajar itu bisa lebih fokus ya, lebih fokus tanpa ada hambatan kendala dan seterusnya. Jadi harapan kita ke depan kita tetap support bagaimana berjalannya pemerintahan ini, ya kita yakin ada strategi-strategi politik yang diperankan di sini. Ada target-target politik yang harus dituju ya. Kita percaya pada Pak Prabowo ini ya bukan orang yang gampang disetir, ya bukan orang ecek-ecek gitu ya. Jadi sudah banyak sekali pengalaman, ya banyak sekali pengalaman. Apalagi ada pengakuan Pak Hasim misalnya, beliau ini masalah ekonomi itu pintar banget ya pandai sekali. Apalagi pengakuan Pak Hasim ada beberapa video, ada banyak kebocoran-kebocoran anggaran karena terlalu banyak program yang konyol gitu ya di pemerintahan sebelumnya tuh. Jadi di satu sisi kita juga sebetulnya Pak Prabowo mengucapkan bahwa dia belajar dari Pak Jokowi. Nah, ini kita nggak tahu juga nih pernyataan siapa yang kita kutip di pernyataan Pak Hasim atau Pak Prabowo-nya gitu ya. Tapi bagaimanapun memang persoalan-persoalan ini, bagaimanapun masalah-masalah yang sering terjadi pada saat ini, ya kiranya ini bisa lekas pulih kembali
bisa ada semacam penawaran gitu ya. Andai saja misalnya APBN kita sedang tidak baik-baik saja, ya mari berikan penawaran bagi masyarakat Indonesia. Ya, kalau memang tidak mencukupi ya kebutuhan untuk program bergizi gratis, ya ini harus ada semacam penawaran yang saya sebutkan barusan. Bagaimana misalnya ketika kita stop terlebih dahulu program makan bergizi gratis ini, tetapi kita alokasikan anggaran ini ke pendidikan. Jadi semua sekolah gratis misalnya. Ya, pendidikan gratis ya, memberikan akses banyak orang untuk menempuh pendidikan karena gratis ya. Karena kita tahu banyak mungkin teman-teman kita atau masyarakat Indonesia yang tidak mampu bahkan membayar uang SPP saja, telat 2 bulan, telat 3 bulan, diberlakukan tidak adil seperti ada kasus kejadian tuh di Sumatera Utara ya, di Medan kalau nggak salah, ada adik kita yang telat bayar uang SPP sehingga diperlakukan tidak adil. Nah, itu ada tuh kejadian. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ketika ada penawaran semacam ini, bisa saja masyarakat mampu dan dapat memaklumi. Yang penting ada pengakuan terlebih dahulu, ada penawaran. Ya, kalau misalnya kita paksakan agar program makan bergizi ini lanjut terus-menerus, yang sudah kita tahu bahwa APBN kita memang sedang tidak baik-baik saja, maka dilakukan pemangkasan ini, itu, dan seterusnya. Ya, ini dampaknya, akibatnya bisa berimbas kepada banyak program yang nanti akan terbebankan untuk dijalankan. Nah, ini sebetulnya harus diperhatikan, dievaluasi, dan dipikirkan bagaimana dampaknya ya ketika kita pangkas sana pangkas ini, dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa. Ya mungkin saya rasa sudah cukup jelas seperti yang disampaikan oleh Cuplik FD sebelumnya. Nah, terlepas daripada ini teman-teman, saya yakin Anda juga sebetulnya sudah memahami ini ya. Jadi boleh silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini ya, agar nantinya kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya. Bila mana ada ucapan saya, perkataan saya yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan, saya minta maaf. Tidak bermaksud untuk memprovokasi ya, apalagi dituduh sebagai bajar-bajar politik atau apa lah itu ya, atau berpikiran bahwa ada penyampaian unsur kebencian dan seterusnya. Kita tidak ada berpikir seperti itu dan tidak ada maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Tetapi yang kita tahu adalah kita masyarakat Indonesia, kita melihat bagaimana situasi bangsa ini, ya kita menilai, kita memberikan penilaian itu kepada teman-teman, dan teman-teman juga punya sudut pandang yang berbeda, punya penilaian yang tidak serupa, sehingga nanti boleh disampaikan di video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi, salam NKRI, harga mati.